Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Sate Enak, Saat Teduh Sejenak episode yang ke-8. Saudara, hari ini kita akan membahas satu tema, tampil beda. Satu istilah atau satu kiasan yang seringkali kita dengar pada akhir-akhir ini. Namun sangat disayangkan, pemahaman tentang tampil beda seringkali memiliki konotasi yang negatif. Tampil beda jika seseorang muda misalnya memakai anting-anting. Tampil beda bisa ditunjukkan dengan rambut yang gimbal. Tampil beda dapat ditunjukkan dengan seluruh badan yang memiliki tato. Dan sebagainya. Ini adalah konotasi yang negatif tentang tampil beda di tengah-tengah masyarakat. Memang berbeda dengan yang lain, tetapi akhirnya bukan lagi tampil beda dalam pengertian yang positif. Hari ini kita akan melihat satu pribadi yang tampil beda di hadapan Allah. Itulah seorang nabi, seorang hamba Tuhan yang bernama Nuh. Kita baca dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Dimulai dengan kata tetapi. Tetapi Nuh. Artinya kehidupan Nuh sangat kontras dengan kondisi pada zaman itu. Kita tahu, kalau kita mungkin ke belakang dalam konteks yang agak lebih jauh, apa yang terjadi sesudah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa dengan tidak taat kepada perintah Allah. Kemudian mereka diusir dari taman itu. Dan secara langsung, akibat dosa dari orang tua yang pertama itu terus bergulir kepada anaknya yang bernama Kain. Kain menjadi seorang pembunuh yang pertama. Kemudian dilanjutkan dengan keturunan Kain yang bernama Lamek, yang menjadi seorang yang juga membunuh mengikuti orang tuanya. Dan kemudian dia juga seorang yang melakukan perkawinan secara poligami yang pertama. Dosa itu terus-menerus terjadi dan menggerogoti hidup manusia pada zaman itu. Dan klimaksnya dalam Kejadian pasal 6 ayat 5 dikatakan, kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Itulah konteks di mana Nuh hidup pada zaman itu. Seluruh manusia memiliki kecenderungan hati yang jahat di mata Tuhan. Namun lagi-lagi dikatakan, tetapi Nuh. Berarti dia begitu benar-benar berbeda dengan semua manusia, dengan semua tingkah laku cara hidup manusia pada waktu itu. Ini yang kita perhatikan. Kalau kita memperhatikan dalam pembacaan tadi, tampil beda itu memang dimulai dari mana Nuh mendapat kasih karunia Tuhan. Dalam ayat ke-8 tadi, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Bicara tentang kasih karunia, itu pemberian Allah yang tidak dapat diatur, dipilih oleh manusia. Apa yang menjadi ukurannya adalah Allah sendiri dalam kemurahannya. Tetapi jangan hanya berhenti di situ, saudara. Karena di dalam ayat 9, kasih karunia yang diterima oleh Nuh ternyata mendapat sambutan. Di mana dikatakan hidup benar di mata Tuhan. Hidup bergaul dengan Allah. Itulah yang menjadi respon dari Nuh. Dia orang yang benar yang tidak bercela pada waktu itu. Saudara, ini yang kita bisa lihat. Tampil beda. Berarti kita tampil dengan kualitas rohani di tengah-tengah manusia yang berdosa dan rusak pada zaman itu. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kita bisa hidup tampil beda? Dari pembacaan tadi, ada satu kalimat yang dikatakan, Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Di dalam Alkitab paling tidak, selain Nuh, ada dua tokoh lain yang kita lihat sebagai orang yang tampil beda. Yaitu, yang pertama, ialah Ayub. Kita tahu apa yang dialami oleh Ayub. Seluruh kekayaannya lenyap dalam waktu seketika. Hidupnya mengalami penderitaan demi penderitaan yang tidak ada ujung pangkalnya. Tetapi tahukah saudara, mengapa Ayub tetap bisa eksis,
tetapi bisa hidup tampil beda di hadapan manusia yang mencemoohnya pada waktu itu. Karena ternyata dalam Ayub pasal 29 ayat 4 dikatakan, seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika aku bergaul karib dengan Allah di dalam kemahku. Rahasianya bergaul karib dengan Allah. Begitu juga dengan tokoh yang lain yang bernama Daniel. Ya, kalau kita membaca dalam Daniel pasal 6 ayat 11, ternyata di tengah-tengah situasi di mana dia mengalami fitnaan karena dia tidak mau menyembah berhala. Kemudian dia pergi berdoa ke loteng di mana dia memiliki tempat berdoa. Tapi ada satu kalimat yang luar biasa di sana. Seperti yang biasa dilakukan. Artinya, hidup persekutuan bergaul karib dengan Tuhan yang dilakukan oleh Daniel. Bukan karena persoalan yang datang. Bukan karena ancaman yang datang. Tetapi seperti yang biasa dilakukan. Inilah saudara yang kita lihat. Bagaimana supaya bisa dapat tampil beda. Bagaimana dengan saudara dan saya? Di hari-hari yang penuh dengan tantangan. Di hari-hari yang penuh dengan kesulitan. Dan dunia di sekitar kita semakin jahat. Apakah kita bisa hidup tampil beda? Rahasianya, mari kita hidup bergaul akrab dengan Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan berarti satu kondisi yang terus-menerus harus kita lakukan. Di mana persekutuan kita, hubungan kita dengan Tuhan selalu dekat. Sehingga kita bisa hidup tampil beda. Satu ayat penutup di dalam Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-16. Tuhan Yesus katakan demikian. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kalimat ini diucapkan oleh Tuhan Yesus ketika dia menyampaikan khotbah di bukit, supaya orang-orang yang mengikut dia, termasuk murid-murid, dapat bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap. Kiranya kebenaran firman Tuhan yang singkat ini dapat menjadi berkat untuk semua saudara dan saya. Salam.